Shalom jemaat Tuhan. Wah, belum semuanya nih, belum kompak. Shalom jemaat Tuhan. Wah, belum kompak. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Iya, sekali lagi shalom. Shalom. Iya. Saya mau ingin tes suaranya jemaat Tuhan. Saya percaya kita semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ketika saya bilang GKKDN Kristo, sama-sama kita bilang apa? Bangkit, amin ya. Sama-sama setuju, amin. GKKDN Kristo. Wah, baru 5%. Pasti sudah sarapan semua di rumah ya, Bapak Ibu ya. GKKDN Kristo. Kurang kencang. GKKDN Kristo. Oke, boleh bangkit berdiri. Beri salam minimal 10 orang. Katakan, mari kita bangkit bersama Tuhan. Katakan, mari kita bangkit bersama Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Kita mau sama-sama bangkit di dalam Tuhan. Yes. Amin. Boleh tepuk tangannya lebih kencang lagi yuk. Say oh oh. Oh 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 oh oh. Katakan, gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkan, yes. Oh, serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat. Allah bangkit, Allah bangkit. Bersama-sama katakan, hey Allah bangkit, bernyanyi. Katakan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Say, oh 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 oh. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkan, yes. Katakan, serahkan musuhmu. Oh, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat. Sama-sama kita katakan, Allah bangkit. Sama-sama yuk. Hey Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di. Yo, boleh tangannya di atas yuk, katakan. Yeah, hey. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, say, hey Allah bangkit, bernyanyilah. Amin. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Katakan, Allah bangkit, Allah bangkit. Hey. Lebih kencang yuk. Hey, Allah bangkit,
nyanyilah amin. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh. Lebih kencang lagi katakan oh 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 oh, 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 yes. Amin amin. Kita lah yang bangkit. Kita mau bangkit bersama Tuhan. Amin. Yes. Amin amin. Na 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 say na 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 na. Oh, katakan bangkit, bangkitlah dan perkatakan berkat. Yes, atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di. Katakan bangkit, bangkitlah dan perkatakan berkat. Atas hidup yang diberikannya, dengan pasti nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya, kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidup. Katakan imanku, imanku berkata Tuhan sehebat, hebat, amin. Yesusku berkata ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Oh oh, ku bersorak, haleluya, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Na 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 na. Oh, say na 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 na. Katakan lagi, bangkit, bangkitlah dan perkatakan berkat. Yes, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di. Katakan samping kanan kirinya, yo bangkit, bangkitlah dan perkatakan berkat. Amin. Atas hidup yang diberikannya, oh, dengan pasti nyatakan kekuatannya. Yes, kedahsyatannya. Sama-sama lagi katakan imanku, imanku berkata. Sama-sama katakan hebat. Yesusku berkata ku
kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, oh, oh. Haleluya, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Yes, boleh jemaat Tuhan tangannya di atas yuk. Tangannya yang lebih kencang yuk. Kita mau katakan kita menang bersama Tuhan, amin. Yo, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang, ku menang. Ku menang atas segala setan, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Di dalam peperangan ku menang. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Boleh sekali lagi yuk Bapak Ibu yuk. Katakan ku menang, oh ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan atas segala setan, haleluya, haleluya. Ku menang, imanku berkata, apakah Ibu? Hebat Yesusku, Yesusku berkata, ku kuat melangkah Dia. Oh, ku memuji, yes, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Oh, ku bersorak, haleluya, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang, amin. Ku menang sama-sama, ku menang, amin, amin Tuhan. Kami adalah umat pemenang Tuhan. Yes Tuhan. Mari sama-sama kita lebih datang lagi di hadapan Tuhan. Amin Tuhan. Kami adalah umat yang telah dibebaskan. Kami adalah umat pemenang di dalam Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami mau katakan kami adalah umat yang bebas. Umat yang menang di dalam Tuhan. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku. Katakan, oh ku bebas. Ku amin. Ku menang karena kasih-Nya padaku
dan hidupku. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya diikat. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidup. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oh, amin. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku. Oh, ku bebas. Ku amin. Ku menang karena kasih-Nya padaku. Katakan Bapak Ibu, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya. Amin. Oleh darah Yesus, Yesus ku bebas dan mari sama-sama kita mau bebaskan roh kita oleh darah. Kuasanya. Amin. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidup. Oleh darah Yesus, oleh darah, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus dan hidupku menang. Oleh darah, oleh darah, darah Yesus, oleh darah Yesus dan hidup. Oleh darah, oleh darah Jesus, berdarah. Sekali lagi kita katakan dan hidup. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus. Amin, amin. Oleh darah Yesus.
dan hidup. Katakan oleh darah Yesus, yeah. Kuasanya di Kalvari, oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Amin Tuhan. Oh, amin. Amin Tuhan. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan oleh darah Yesus Tuhan. Oh, amin. Sama-sama lagi kita katakan, kami bebas Tuhan. Oh, oh, ku bebas. Oh, oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidup. Kami bebas Tuhan. Oh, oh, ku bebas, yeah. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Amin, 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 amin. Oh, ini setiap kami Tuhan. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami umat pemenang, kami umat yang telah dibebaskan. Oh Jesus, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, kami umat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kami umat yang telah dibebaskan, umat yang telah dimenangkan, umat yang telah dimerdekakan. Kami lebih dari pemenang Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Oh, Jesus, 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 Jesus. Bebaskan roh kami di dalam Tuhan. Bahwa kami umat yang merdeka, umat yang telah dimenangkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, 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 Jesus. Tuhan, ini setiap kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa kami umat yang telah dibebaskan. Kami umat yang telah dimerdekakan. Kami umat yang telah dimenangkan.
Kami mau bebaskan roh kami di hadapan-Mu Tuhan. Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya. Mari sekali lagi kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau bebaskan roh kami Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan boleh katakan dengan suara lembut, katakan oh ku bebas. Oh, ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan katakan lagi, oh ku bebas. Oh, ku bebas. Yes. Karena kasih-Nya padaku dan hidup oleh darah-Mu Tuhan, oleh darah-Mu, oleh darah Yesus ku bebas. Yes. Oleh darah Yesus ini menjadi umat lebih dari pemenang. Yesus ku bebas dan hidupku oleh darah-Mu. Kami bebas, kami merdeka, kami lebih dari pemenang Tuhan. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Engkau mau berkorban bagi kami. Engkau beri diri-Mu bagi kami. Makasih. Haleluya. Urabashikata kalabashik. Urabashikata kalabashik kalabashik. Urabashiki kalabashikata kalabashik.
Terima kasih Tuhan. Ini kami datang. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. 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 Oh, Kau dahsyat. Betapa besar kasih-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Kami mengalami kemenangan. Kami menjadi lebih dari pemenang. Kami anak-anak-Mu Bapa, bisa berjalan di dalam iman, karena Engkau sudah memberikan kemenangan. Kunci kemenangan sudah Engkau beri bagi kami. Terima kasih Allahku. Murabashikiara lalamashe, murabashikata karalalamashe. Haleluya, haleluya. Terima kasih, kami lebih daripada pemenang. Kami lebih daripada pemenang. Haleluya. Haleluya, Haleluya. haleluya. Saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus. Kita katakan bahwa yang terutama dalam hidup kita adalah Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama. Mari kita muliakan Yesus kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Amin.
begitu luar biasa dalam mengasihi kami. Dan kami juga sangat mengasihi-Mu. Kami sangat mencintai-Mu dan kami mau terus belajar hidup di dalam Engkau, mau terus bertumbuh dalam Engkau. Makasih Bapak, berbicaralah, berfirmanlah kepada kami semua, berkati hamba, Kau tolong hamba untuk menyampaikan kebenaran firman Allah saat ini Roh Kudus. Terima kasih. Dan saya juga menolak pekerjaan iblis dalam nama Yesus yang ingin berusaha mengganggu kebenaran firman Allah, supaya firman Allah tidak menjadi benih tempat ini atas setiap kami. Tapi saya menghancurkan pencuri benih-benih firman Allah yang menghalangi, saya hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, di dalam nama Yesus kami siap. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Shalom. Bagaimana kabar kita semua? Coba lihat kanan dan kirinya. Bagaimana kabar bro, sis, sahabatku, suamiku kalau di sampingnya? Salam semangat, sampaikan. Bapak Ibu Saudaraku, hari Minggu yang lalu kita belajar firman Tuhan di sini disampaikan oleh Pak Wanto. Seminggu sebelumnya, berarti 2 minggu yang lalu, kita ada belajar tentang pertumbuhan karakter dan juga pertumbuhan iman. Mulai dari 2 minggu yang lalu, saya ada terus di hati saya untuk membagikan itu lagi gitu ya. Tapi saya minta dulu Pak Wanto dan saya bersyukur masih berhubungan gitu ya. Dan saat ini kita juga mau kembali melanjutkan. Bapak Ibu Saudaraku, kita semua tahu dan ini bahkan sering juga diulang-ulang. Mungkin juga banyak hamba-hamba Tuhan suka menyampaikan kalau ada yang suka lihat YouTube rohani. Bagaimana kondisi hari-hari ini, masa-masa ini. Banyak orang dekat sama Tuhan, datang kepada Tuhan adalah supaya masalahnya itu tertolong. Apa yang menjadi pergumulannya itu terjawab. Apa yang menjadi beban dalam hidupnya itu Tuhan selesaikan. Dan memang itu sangat penting dan memang kita berdoa seperti itu. Kalau kita punya pergumulan, punya masalah, kita meminta pada Tuhan supaya apa yang menjadi pergumulan kita itu, dalam kesesakan kita itu Tuhan menjawab. Dan saya percaya kita semua pasti banyak mengalami di hari-hari ini pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, karena kita sudah banyak sekali belajar firman Tuhan. Di tempat ini kita berbulan-bulan kebenaran firman Tuhan, bahkan sering saya sampaikan adalah tentang pencobaan-pencobaan. Tapi bagaimana Allah kita terus bekerja atas kita. Dan kita juga belajar tentang firman itu sangat perlu sekali, karena firman-Nya itulah yang akan mengajari kita di dalam keadaan yang kita hadapi. Tapi hari ini kita mau belajar bukan hanya apa yang kita minta dijawab. Ya, mari kita kembali yang 2 minggu yang lalu. Minta tolong ditayangkan yang 2 minggu yang lalu. Yaitu tentang apakah kita menaruh perhatian secara khusus pada pertumbuhan iman dan karakter kita, pertumbuhan iman dan pertumbuhan karakter kita. Tadi sampaikan ada lagi membutuhkan sesuatu, begitu ingin sekali jawaban dari Tuhan. Bahkan bisa sampai puasa dan berdoa terus supaya apa yang menjadi kebutuhannya itu, masalah itu lagi macam-macam terjadi. Tetapi kita juga mari belajar. Dan bisa jadi kita juga sedang ada di sini juga. Tapi kita mau lebih lagi.
yaitu tentang apakah kamu dikatakan menaruh perhatian secara khusus pada pertumbuhan iman dan karakter. Jadi seperti apa pertumbuhan iman kita di dalam beberapa bulan ini, atau mungkin kita juga sudah ada sebelum-sebelumnya, puji Tuhan, dan terus kita berjalan. Lanjut. Dan di sini ada tertulis menaruh perhatian dengan cara ikut kegiatan, aktivitas yang dapat membantu pertumbuhan iman. Ada orang karena ingin sekali pertumbuhan imannya dan karakternya bertumbuh, akhirnya dia jadi menaruh perhatian dengan cara ikut kegiatan, aktivitas yang dia ada ibadah seperti sekarang ini kita. Ini termasuk aktivitas dalam bentuk ibadah raya. Kenapa kita datang ibadah raya? Karena kita ingin mengenal Allah lebih lagi. Kita ingin beribadah, ingin memuji Tuhan. Bukan hanya memuji Tuhan kita beribadah raya, tapi kita rindu, kita dapat kebenaran firman Tuhan. Lalu saya percaya kebenaran firman Tuhan itu kita hidupi, kita ada di situ, supaya kita juga semakin bertumbuh di dalam iman kita, di dalam karakter kita. Karena dalam ikut ibadah itu sangat membantu pertumbuhan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita semua pasti tahu itu. Jadi waktu kita beribadah, kita dengar firman Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita jadi timbul iman. Untuk itu juga, mari kita di komsel-komsel juga, kita ada di sini. Membantu pertumbuhan iman. Begitu juga dalam karakter. Kita bisa sesuatu pergumulan dijawab. Masalah apa? Dijawab. Tapi karakter kita bagaimana? Tetapi waktu kita ada dalam kegiatan atau aktivitas rohani, dan bukan hanya aktivitas rohani, bukan hanya kegiatan rohani dan pertumbuhan karakter, dalam dunia kerja, dalam keluarga, dalam situasi yang sedang kita alami, hadapi, di situ juga bisa kita mengalami pertumbuhan karakter kita. Kenapa? Karena firman yang kita dengar, karena iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Waktu kita mengalami sesuatu dalam dunia kerja, dalam keluarga, akhirnya apa? Kita hidupi. Akhirnya tadinya kita menjadi seseorang yang langsung emosional, yang langsung melampiaskan atau tidak dilampiaskan emosionalnya atau adalah sesuatu keadaan yang tidak pas dengan seseorang, dia belajar untuk menahan diri dan menguasai dirinya. Dari situ dia mulai belajar. Kok saya bisa ya? Tadinya saya langsung bisa marah, kok saya bisa belajar tenang? Terjadi pertumbuhan karakter. Apa yang membantu itu? Karena dia memiliki suatu keterhubungan dengan yang orang lain. Bukan menjadi seseorang yang hanya di dalam rumah terus, di kerjaan langsung pulang, di dunia kerja juga hanya dia. Ada godaan, ada gangguan di dalam dunia kerja, dia bisa menang. Karena sudah memiliki benih firman. Dan di dunia kerja ada suatu kehidupan yang tidak baik, dia bisa berkata tidak, jadi berubah, karakternya jadi berubah, gaya hidupnya jadi berubah. Tadinya mudah terpengaruh, tadinya bisa kena, terlibat, tapi karakternya mulai berubah, terjadi pertumbuhan. Terjadi pertumbuhan. Bukan hanya memiliki suatu dalam namanya emosional, tetapi terjadi suatu pertumbuhan. Benih yang ditanam itu mulai menghasilkan buah. Tanaman yang ditanam mulai menghasilkan buah. Mungkin buahnya belum banyak, tapi sudah mulai muncul. Di dalam dunia pekerjaan, yang mahasiswa mungkin, yang pelajar mungkin, yang kita di keluarga. Kita langsung bisa.
Karena kenapa? Sudah ada benih. Lanjut. Lalu di sini, menaruh perhatian dengan benar-benar melakukan dan menghidupi dan berusaha berubah saat mendengar firman Tuhan. Nah, di sini. Tadi menaruh perhatian dengan cara ikut kegiatan, aktivitas. Tapi yang poin kedua ini, menaruh perhatian dengan benar-benar melakukan dan menghidupi dan berusaha berubah. Kita garis bawah itu, berusaha berubah saat mendengar firman Tuhan. Kita garis bawah itu, berusaha berubah saat mendengar firman Tuhan. Di sini menjadi sesuatu waktu berusaha berubah saat mendengar firman Tuhan. Berarti seseorang ini ingin sekali hidup dalam suatu apa? Masuk dalam suatu pertumbuhan. Hidupnya tidak lagi sama seperti kemarin, dan kemarin. Tapi dia ingin sekali mengalami suatu pertumbuhan, ada perubahan. Sehingga ada kata-kata berusaha berubah. Berusaha berubah. Seseorang bisa tidak seperti ada kata-kata berusaha berubah, tapi mengalir, berjalan seperti biasa. Berjalan apa adanya. Kalau tadi poin yang pertama, dia ikut kegiatan ibadah, dia mengejar pembimbing untuk PA, dia ada komunitas, kegiatan. Ada kegiatan, siapa di sini ada arisan, bukan kita jadi sama dengan orang-orang yang di arisan itu, tapi kita jadi bisa berbeda dengan arisan itu, jadi berkat. Karakter kita mengalami sesuatu yang berbeda, justru kita menjadi seorang yang berbeda di situ. Aktivitas. Kita buka yuk di Yohanes 13. Ini sampai di sini dulu, kita sekarang Yohanes 13. Kita lihat dari ayat 1 sampai 7. Ya. Yohanes 13 ayat 1. Maaf, ayat 12 sampai 15. Supaya enggak dari atas. Ya, dari ayat minta maaf 1 sampai 7 dulu deh. Nanti kita lanjut ayat 12-nya. Minta maaf ya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kita lihat di sini,
Tuhan Yesus ingin membasuh kaki murid-muridnya. Kita lihat dari ayat 5. Ya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Kita lihat di sini, kita melihat apa yang dilakukan Yesus. Dia mengambil tempat lalu menuangkan air. Bahkan sebelumnya di ayat 4, Yesus itu mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Saya waktu belajar ini merenungkan ini, Yesusku engkau luar biasa sekali. Hatimu, pribadi Yesus, karakter ilahi Yesus, karakter Yesus kita. Waktu ingin membasuh kaki murid-muridnya, dia menanggalkan jubahnya, mengambil sehelai kain lenan dan mengangkat pinggangnya. Lalu dia mengambil sebuah tempat basi lalu membasuh kaki murid-muridnya. Kita tadi belajar tentang bertumbuh dalam iman dan karakter. Siapa yang menjadi kehidupan kita untuk kita belajar ada di sini, bertumbuh. Ini salah satu dari sekian banyak gaya hidup Yesus, kehidupan Yesus. Kita mari belajar, kita lihat dari Yohanes 13 ini. Yesus adalah Tuhan dan dia begitu sudah banyak melakukan banyak hal di tengah-tengah murid-muridnya. Tapi suatu saat dia melakukan ini sebelum dia tahu ada sesuatu yang seperti ayat sebelumnya ya. Dia akan mengorbankan hidupnya, tapi dia berbuat sesuatu kepada murid-muridnya. Kita belajar di sini tentang karakter ilahi, karakter Kristus. Bisa di situ murid-muridnya, dia bilang, tolong ambilkan basi, tolong ambilkan baskom, tolong ambilkan satu tempat, isi air. Tapi di sini kita melihat tentang karakter Yesus yang luar biasa. Kepribadian Yesus yang luar biasa di dalam hal kerendahan hati. Dalam hal tentang kasih, dalam hal tentang pemberian diri sebelum dia disalib, sebelum dia menderita, sebelum dia dilukai, tapi dalam kehidupannya kita lihat di sini. Kita belajar tadi bagaimana di dalam pertumbuhan karakter kita. Di sini Yesus kita luar biasa sekali. Udah mengambil suatu tempat mengisi air. Kita lalu di sini, saya waktu belajar ini luar biasa engkau Yesusku. Ya, lalu murid-muridnya itu pasti duduk, ya, duduk. Kita lihat di ayat 5, dia pasti murid-muridnya duduk dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Pasti dia sujud, dia jongkok, namanya membasuh kaki. Dia pasti jongkok. Saya merenung. Luar biasa Yesus kita. Ini pasti sudah sering kita tahu dari dulu firman Tuhan ini. Tapi saya lagi belajar tentang seminggu yang lalu. Tentang karakter bertumbuh di dalam iman dan karakter ilahi. Saya belajar dari sini. Yesus kita, Tuhan di tengah murid-muridnya. Tapi dia suatu tindakan untuk melakukan itu sesuatu yang luar biasa. Dia merendahkan hatinya. Dia menguasai pikiran dan hatinya tentang siapa dia. Yang dia tahu adalah siapa dia, bahwa dia datang sebagai Tuhan, juru selamat bagi dia. Dia enggak mendatang sebagai, wah saya ini siapa, tapi dia sebagai hamba. Akhirnya tentang siapa dia, karakter ilahi yang dia milikinya, saat itu dia boleh menaklukkan hatinya, menguasai dirinya, hatinya, kasihnya, sehingga dia bisa apa? Membasuh. Dan yang luar biasa setelah kaki murid-muridnya dibasuh, disekanya dengan kain yang terikat di pinggangnya. Disekanya dengan kain yang terikat di pinggangnya. Satu dilap, dibasahin dilap,
pindah lagi kepada satu orang. Satu ini luar biasa kasih Yesus kita. Memberikan sesuatu kehidupan, teladan hidup yang luar biasa. Yesus tahu siapa dia. Tapi ditaklukkan hatinya. Dia tidak membawa lagi tentang siapa dia, identitas dirinya. Dia tidak lagi ada di situ. Tentang identitas dirinya, tentang siapa dia. Dibasuh, dilap. Dibasuh lagi, dilap. Dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa sekali. Dari kehidupan Yesus kita. Dan sekarang kita lihat ayat 6. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku. Tiba giliran kepada Petrus. Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang. Tetapi engkau akan mengertinya kelak. Dan waktu Simon Petrus bertanya, engkau hendak membasuh kakiku? Simon Petrus bertanya. Tapi jawab Yesus, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Dan akhirnya terjadi perbincangan, Petrus menjawab lagi, lalu dijawab lagi. Yesus menjawab. Di sini kita melihat sekali, ya, bagaimana Yesus kita lihat ayat 16. Dari ayat 15 aja supaya lebih jelas, dari ayat 15. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Yesus di sini memberikan satu perkataan kepada mereka, bahwa sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya, dikatakan. Lalu dikatakan, Yesus dan dia datang, dikatakan, dia memberi teladan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pasti kita juga sedang ada di dalam merindukan iman kita semakin bertumbuh. Karakter kita juga semakin bertumbuh, semakin mengalami perubahan-perubahan dalam karakter ilahi, karakter Kristus. Kita bisa mengalami banyak hal. Mari di sini kita belajar dengan apa yang Yesus lakukan. Waktu itu Simon Petrus bilang, kenapa membasuh kaki? Engkau tidak mengerti, nanti kamu akan mengerti. Kita juga di hari-hari ini, kita hanya melihat Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dikasih kebenaran firman Tuhan, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kita nggak mengerti, tapi akan jadi kita mengerti, yaitu apa? Kita akan bisa menghadapi sesuatu. Seorang suami dengan istri. Si suami melihat kehidupan istrinya seperti apa. Bisa tidak cocok keadaan suami melihat istrinya. Baru mengerti. Makanya waktu Simon Petrus bilang,
engkau tidak mengerti sekarang, tapi suatu saat engkau akan mengerti. Kita juga di hari-hari ini akan bisa jadi mengerti banyak hal dalam kehidupan yang sedang kita alami, yang sedang terjadi hari-hari ini. Bukan hanya yang kita minta, kita doakan Tuhan jawab. Tapi kita akan mengerti. Simon Petrus bingung. Membasuh kakiku, engkau sekarang tidak mengerti, tapi kamu suatu saat akan mengerti. Dan hari-hari ini juga, perkataan Yesus itu sedang disampaikannya kepada kita. Dengan apa yang sedang dilakukan Yesus kepada murid-muridnya. Kita hanya tahu Yesus sedang membasuh kaki murid-muridnya. Tapi apa yang akhirnya kita mengerti saat ini? Disinilah kita jadi belajar, jadi tahu. Oh, seperti itu Tuhan. Seorang suami bisa tidak cocok melihat si istri. Tetapi dia belajar. Memiliki yang namanya apa? Bukan berbicara lagi tentang siapa dia, identitas dia sebagai seorang suami, seorang ayah yang cari duit di rumah tangga. Tapi dia mulai memiliki sesuatu yang namanya karakter ilahi, karakter Kristus, memiliki buah penguasaan diri, memiliki buah roh itu, memiliki kasih. Akhirnya si suami jadi bertumbuh di dalam satu buah itu apa? Buah kesabaran. Jadi memiliki buah yang sabar melihat sekalipun dia tidak melihat sesuatu tentang istri. Begitu juga setiap kita bisa, ini hanya contoh aja tadi suami istri, si istri dengan suami. Kita banyak hal terjadi dalam kehidupan kita. Tadi waktu Simon Petrus bilang, apakah basuh kakiku? Engkau tidak mengerti, tapi suatu saat kau akan mengerti. Dan saat ini, lewat apa yang Yesus lakukan, kita jadi ambil, jadi dapat. Iya Tuhan ya. Berarti di saat-saat ini kita jadi melihat. Waktu ada seseorang kita sebenarnya pengen menjawab dia. Kita lihat. Yesusku aja tidak datang dengan identitasnya. Sebagai Tuhan, sebagai guru. Tapi dia basuh kaki murid-muridnya. Bahkan dilap. Bahkan untuk baskom itu juga, basi itu juga dia sendiri yang ambil, yang isi. Malah bisa dia perintahkan. Atau adakah kita sedang kecewa dengan suatu keadaan, masa-masa keadaan yang terjadi hari ini? Adakah kita hari ini sedang mengalami sesuatu masalah dalam kehidupan kita di hari-hari ini? Adakah kita sedang komplain, Tuhan aku sudah berdoa, aku sudah begini Tuhan, aku sudah melakukan, kenapa masih begini Tuhan? Itu sama dengan pertanyaan Petrus. Engkau akan mengertinya kelak. Tak tahu di situ kita belajar dalam suatu keadaan yang kita hadapi. Kalau tadi Yesus membasuh kaki muridnya, bukan hanya membasuh, diambil kain itu lalu dilap. Kebayang oleh kita, kaki ini dilap. Pindah lagi yang satu. Berarti apa? Dalam suatu hal kerendahan hati, menaklukkan hati. Padahal kita ada satu pergumulan hidup, ada sesuatu keadaan yang kita hadapi. Engkau akan mengerti kelak. Dan di sini Yesus juga sedang mengajar kita. Waktu kita ada satu pergumulan hidup, ada satu keadaan, menaklukkan hati kita dan kita datang kepada Yesus. Yang kita dapat apa? Bukan sekedar kita datang mengalami suatu jawaban, mengalami kelegaan. Tapi apa yang kita dapat? Kita bukan sedang membasuh kaki orang. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan, kita sedang menaklukkan hati kita. Sedang menaruh hati kita ini. Sedang menyampaikan segala sesuatu yang kita alami ini. Dan itu perlu proses. Proses di sini bisa kita lihat deh ayatnya, Yesaya 26. Yesaya 26 ayat 20. Yesaya 26 ayat 20. Sini katakan, Yesaya 26 ayat 20.
mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Ini dikatakan, masuklah ke dalam kamarmu. Kenapa? Sedang ada sesuatu amarah, sedang ada sesuatu pergolakan, sedang ada sesuatu emosional, sedang ada sesuatu kenapa seperti ini, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Yesus ngomong sama Simon Petrus, suatu saat engkau akan mengerti. Engkau akan mengerti. Kita juga heran, kenapa seperti ini, kenapa? Saya sudah berdoa, tapi kenapa masih seperti ini? Tapi kalau dia mengerti bahwa di dalam hidup kita bukan sekedar apa yang kita minta dijawab, tapi apa? Tuhan sedang membentuk kita, Tuhan sedang izinkan sesuatu membentuk karakter Kristus dalam hidup kita. Waktu sedang terjadi satu keadaan yang Tuhan rindukan, bukan hanya masalah kita itu terjawab, tapi apa? Karakter Kristus. Dari mana? Waktu ada sesuatu kita masuk dalam kamar. Di sini kata, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, sudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah berlalu. Masuk ke dalam kamar, datang kepada Tuhan. Dan ini perlu satu proses. Tadinya aduh Tuhan, kenapa? Itu masalah satu keadaan yang mengecewakan hatinya. Sesuatu yang sedang dirindukan di hadapan Tuhan, kenapa seperti ini? Atau melihat sesuatu keadaan, melihat situasi yang ada. Mau dilampiaskankah? Halo Bapak Ibu Saudaraku, kalau ini terjadi, Allah sedang ingin membawa kita bertumbuh dalam karakter ilahi. Tadinya kita seperti bagaimana? Kita malah datang pada Tuhan. Akhirnya masuk ke dalam kamar ini, bersembunyi ini luas. Bisa diam, bisa hanya tarik nafas, bisa akhirnya berteriak, Tuhan aku lelah. Di dalam kamar, kunci kamarmu, bersembunyilah barang sesaat. Capek saya Tuhan. Tapi sudah memiliki sesuatu kemenangan yang luar biasa. Udah memiliki karakter yang berbeda. Beberapa perjalanan ke depannya sudah memiliki karakter yang berbeda. Tadinya mungkin tutup pintu, malas saya begini terus, tutup pintu pergi. Mungkin tadinya apa? Begini terus jalan. Tapi berbeda jadinya. Bukan seperti Yesus membasuh kaki murid-murid. Tapi apa yang terjadi? Dia datang di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia masuk dan bersembunyi masuk dalam kamar, disampaikannya semua. Unek-uneknya, segala sesuatu yang dialami, sesuatu yang dihadapi, disampaikannya semua kepada Yesus. Ada apa? Dia mengalami kelegaan. Karena kenapa? Dia sudah dengar firman Tuhan. Yang dia dapat apa? 2. Karakter semakin terjadi perubahan. Yang kedua apa? Iman makin bertumbuh. Kenapa dia masuk ke dalam kamar? Karena dia tahu saya ingin menyampaikannya kepada Yesus. Berarti imannya semakin bertumbuh karena yang dihampirinya adalah Yesus, yang didatanginya adalah Yesus. Waktu datang bersembunyi dalam kamar, yang dihampirinya adalah Yesus. Mungkin dia tidak duduk seperti orang yang berdoa, mungkin sujud, tapi dia mungkin berjalan Tuhan, tapi disampaikannya. Kenapa kepada Yesus? Dia mulai mempraktikkan firman Tuhan. Iman makin bertumbuh, karakter ilahi makin bertumbuh. Padahal sebelumnya latar belakang hidup, kalau sudah ada masalah, bisa pecah suatu keadaan suara atau pergi kemana, bareng nongkrong di mana, diselesaikannya lega dengan kumpul teman-temannya, atau kita lah yang tahu mungkin dalam pertemanan kita banyak hal. Tapi ada sesuatu hal, waktu tahu tentang Yesus, disampaikannya kepada Yesus. 2 yang didapat.
iman bertumbuh, karakter ilahi dia dapat. Maka Yesus bilang, sekarang kamu belum mengerti, nanti kamu akan mengerti dapat sesuatu. Di sini perlu sekali yang namanya penaklukan diri itu. Dan Yesus juga waktu membasuh kaki murid-muridnya, betul-betul dia menaklukkan hatinya. Dilakukannya. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita waktu sesuatu sedang diizinkan sama Tuhan, jawaban doa kita masih dalam prosesnya Tuhan. Tapi ada sesuatu yang sedang Tuhan siapkan sama kita, supaya kita semakin bertumbuh juga. Bukan hanya semakin mengenal Tuhan Yesus kita, tapi bertumbuh juga di dalam karakter Kristus dan semakin bertumbuh juga di dalam apa? Iman kita kepada Dia. Kita bertumbuh. Sekarang kita lihat Lukas 22. Sekarang kita lihat Lukas 22 ayat 27. Kita belajar lagi tentang gaya Yesus kita, karakter Yesus kita. Di sini katakan Lukas 22 ayat 27, sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Yesus kasih pertanyaan, siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Iya, karena datang melayani, berarti yang lebih besar ada yang dilayani itu, yang makan. Tapi Yesus bilang apa? Tetapi aku ada di tengah kamu sebagai pelayan. Bapak Ibu Saudaraku, mari ini kita pegang semua, kita belajar di sini. Dari hidup Yesus, saya percaya kita juga ingin bertumbuh, rindu melayani Tuhan, dan kita semua juga pasti adalah orang-orang yang sudah melayani Tuhan. Dan kita juga ada di sini. Kita yang terlibat melayani, yang sudah ada di dalam pelayanan, lalu punya masalah, mari kita terus semangat melayani Tuhan. Karena kita bisa mengalami sesuatu, tapi kita juga pelayan-pelayan Tuhan, bukan hanya jemaat, tapi kita semua. Ya semua kita, gerejanya, banyak orang. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk kita tidak hanya diberkati di dalam masalah kita, kebutuhan hidup kita. Apalagi kita tahu hari-hari ini, masalah dunia kerja, aduh seperti apa gitu ya. Kita tahu kondisi hari-hari ini seperti apa. Tapi Tuhan merindukan juga kita bertumbuh dalam karakter, bertumbuh di dalam iman. Dan Yesus katakan, tetapi aku ada di tengahmu sebagai pelayan. Mari kita juga ada belajar di sini. Seorang pelayan itu hamba. Berarti dia bisa menaklukkan hatinya. Dari sinilah kita memiliki satu proses, memiliki yang namanya buah roh. Kasih, penguasaan diri, lemah lembut, sabar. Kita bisa ketemu menghadapi sesuatu. Tadinya kita ingin berbicara, mau ceplos, kalau ngomong itu langsung belum belajar tenang langsung menjawab, langsung ngegas. Tapi suatu keadaan akhirnya kembali kepada firman, bertumbuh dalam iman. Karena firman itu akhirnya dia jadi bisa belajar. Yesus aja bilang, tetapi aku di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Aku aja di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Berarti kita juga belajar ada di situ. Untuk itu kita perlu saling menegur, saling menasehati, saling menguatkan di dalam satu rumah juga. Kita saling tidak datang dengan identitas kita itu siapa, tapi mari kita datang hadir karena kita memiliki identitas yang baru. Kita adalah milik Kristus, anak Yesus. Dalam diri kita ini ada Yesus.
kita ini adalah Allah. Kita hadir sebagai anak Kristus. Dan di hari-hari ini kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dunia ini semakin luar biasa keadaannya. Orang bisa melihat, kok kayak gini ya keadaan sekarang ini. Tetapi Allah di hari ini akan bekerja. Bukan hanya lewat pendeta-pendeta, bukan hanya lewat hamba-hamba Tuhan. Tetapi gerejanya, jemaat, karena dilihat gerejanya ini, jemaatnya ini. Banyak orang hari-hari ini mulai ada memiliki iman, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam karakter Kristus. Sehingga suatu keadaan dia bisa mengalami suatu perubahan, mengalami pertumbuhan. Dan orang melihat akhirnya terjadi di hari-hari ini. Maka ada perkara firman Tuhan, hai Sion, naiklah ke gunung yang tinggi. Bukan pendeta-pendeta yang naik ke gunung yang tinggi. Bukan diakan, bukan pemimpin-pemimpin. Hai Sion, hai gerejanya. Naik ke gunung yang tinggi. Nyaringkan suara yang kuat. Dan di masa-masa ini banyak orang kadang bingung. Kok dia anak Tuhan seperti itu? Ikut Tuhan seperti itu. Bahkan kalau kita tahu. Kok dia pengajaran-pengajaran sekarang? Ada pendeta mengajarkan yang diajarkan. Udah menyimpang. Akhirnya terjadi kesesatan. Apalagi dari tadinya percaya Yesus, akhirnya meninggalkan Yesus. Mulai mengajarkan sesuatu yang bertolak belakang. Hari-hari ini bisa orang terjadi mengalami kebingungan. Tetapi Tuhan tidak pernah tidak melakukan apa-apa. Tuhan kita adalah tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan kita nggak pernah berubah. Bahkan lebih dari dahulu Allah kita akan melakukan perkara yang lebih besar. Untuk itu kita bangkit semua. Kita 2 minggu yang lalu belajar. Suka engkau dengan firman Tuhan? Rata-rata jawabnya suka. Pentingkah firman Tuhan itu? Rata-rata jawabannya adalah angkat tangan. Penting. Tapi seberapa banyak menghidupi ada dalam firman Tuhan itu? Setiap harikah datang kepada firman Tuhan yang penting itu? Atau hanya seminggu sekali? Atau bahkan mungkin tidak pernah? Atau 2-3 kali dalam seminggu? Datang kepada firman Tuhan, padahal dia tahu penting. Kita bersyukur sekali. Apapun masalah kita yang terjadi dalam hidup kita, itu akan bisa menghasilkan suatu buah yang tidak kita sangka-sangka. Yaitu buah apa? Bertumbuh apa? Memiliki buah roh, itu karakter Kristus. Amin? Amin? Coba bilang kanan kirimu, sedang memiliki masalah kah? Bilang. Kita sedang masuk dalam pertumbuhan, bilang. Sis, kita sedang masuk pertumbuhan, bilang. Coba ditayangkan. Ya, ini tadi yang Yohanes 13 ayat 7. Waktu ada Simon Petrus nanya, apa yang kau perbuat, engkau tidak tahu sekarang, dia bilang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Dan tadi kita udah belajar. Lanjut. Lihat. Tadi apa yang kau perbuat, engkau tidak mengerti sekarang, tapi kelak engkau mengerti. Lihat sini. Saat mengalami masalah yang diizinkan Tuhan, kita bisa goyah. Saat mengalami, kita bisa tidak mengerti. Ya, saat kita mengalami masalah yang diizinkan Tuhan, kita bisa goyah. Saat mengalami masalah yang diizinkan, kita bisa tidak mengerti. Tapi kita lihat ini, suatu saat apa? Kita akan mengerti dalam hidup kita. Apa yang terjadi dan apa yang kita alami akan apa? Mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Saat mengalami, kita bisa goyah. Kenapa seperti ini? Saat mengalami kita nggak mengerti, bingung. Kok bisa begini ya? Ini udah bisa goyah lalu nggak mengerti. Tapi kita sini belajar. Tapi suatu saat kita akan mengerti dalam hidup kita. Apa yang terjadi dan apa yang kita alami mendatangkan kebaikan dalam hidup kita.
Bukan hanya mendatangkan kebaikan, tapi akan menghasilkan satu buah. Bukan hanya apa itu buah, kita akan semakin bertumbuh dalam karakter ilahi. Kita akan bertumbuh dalam iman. Lanjut. Ini dia. Kita tahu sekarang, mari sama-sama kita baca. Roma 8 ayat 28, sama-sama baca 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita pasti udah hafal ayat ini. Kita pasti udah hafal, udah tahu banget ayat ini. Tapi mari kita lihat. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Berarti Bapak Ibu Saudaraku yang terakhir, kita mau selesai. Apa sekarang kita alami? Tuhan sedang membawa satu proses dalam kehidupan kita. Akan mendatangkan kebaikan. Kita bisa yang galau, kita bisa mengalami sesuatu. Tapi puji Tuhan, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang firman Tuhan. Kita datang kepada Yesus, kita datang pada firman-Nya. Akan mendatangkan kebaikan. Kita lari hanya pada Yesus. Kalau tadi di Mazmur, di Yesaya, kita masuk ke dalam kamar, kita tutup pintu, kita sampaikan kepada Allah kita. Kita sampaikan kepada Allah kita. Kita suka firman Tuhan, bagi kita penting firman Tuhan itu. Tapi mari juga kita datang kepada firman Tuhan itu. Beri waktu membaca dan merenungkannya. Akhirnya kita ngerti, oh seperti ini maksudmu Tuhan ya. Bapak Ibu Saudaraku, kalau ada sekarang sedang mengalami masalah, sedang mengalami pergumulan, percayalah Allah sedang membawa kita dalam suatu kebaikan. Amin. Amin. Bilang kanan kiri, mari kita semangat bertumbuh dalam karakter dan bertumbuh dalam iman. Jangan sampai begini ya, ini muncul dalam pikiran saya. Jangan sampai gini. Mana mungkin berubah, dari dulu dia begitu. Halo? Jangan sampai muncul dalam pikiran kita gitu ya. Mana mungkin berubah, dia dari dulu begitu. Berarti kita sudah lebih hebat dari Tuhan. Tuhan bisa mengubah seseorang, tapi kita apa? Sudah punya ketetapan, dia gak punya berubah. Atau ini lagi, ya, muncul dalam pikiran saya nih. Siapa tahu dari Roh Kudus. Bagaimana ya? Bisa gak saya ya? Jangan. Saya dari 2 minggu yang lalu, dari bahkan 3 minggu yang lalu, kuat sekali belajar dalam firman Tuhan ini. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan gak hanya ingin memberkati kita dalam ekonomi, kesehatan dan yang lain-lainnya. Tapi Tuhan ingin kita ada dalam rencana yang semula. Kita memiliki serupa dan segambar dengan Dia. Serupa dan segambar itu bukan berkata muka kita serupa dengan Dia, tapi apa? Kita memiliki karakter Dia, karakter ilahi. Kita bertumbuh di dalam karakter ilahi. Jadi kalau ada memiliki satu masalah, keadaan, belum dijawab, dan puji Tuhan, dijawab yang menjadi pergumulan kita, dan lain juga kita mendapatkan, makasih Tuhan Yesusku. Saya jadi bisa seperti ini karena Engkau. Jadi jangan sampai kita bisa normal kita bisa nggak ya saya ya normal. Lalu kita jawab lagi dari apa? Perkataan firman. Untuk itu kita perlu memegang firman Tuhan dan memperkatakannya. Saya ulang lagi, berulang-ulang saya sampaikan di tempat ini firman yang begitu rema dalam saya itu. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, binasakan. Aku datang memberi hidup dan memberikannya segala kelimpahan. Iblis itu tidak suka. Tapi iblis itu akan lenyap oleh perkataan firman yang kita miliki. Begitu dia ingin menyerang, kita langsung berkata tentang firman Allah yang kita tahu. Saya pasti bisa. Iblis apa? Mungkin gak kamu? Apalagi hari-hari ini keadaannya seperti ini. Mungkin gak kamu hidupnya berubah dan mengalami berkat? Udah ada suara-suara. Jangan sampai kita lebih mendengar suara si iblis itu, si pencuri itu yang ingin membunuh dan binasakan imanmu. Tapi peganglah firman Tuhan yang kita sudah miliki.
Dan waktu kita pegang, disitulah iman kita bertumbuh. Dan kita memiliki karakter ilahi Tuhan, kita memiliki pengharapan. Kita memiliki sesuatu kekuatan. Makanya di situ firman Tuhan Roma 8:28 mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala garis bawah, segala sesuatu. Jadi tolak itu bukan perkataan dari Tuhan yang membuat khawatir, ketakutan. Tidak. Untuk itu mari kita kasih waktu kita datang pada Tuhan. Yang jarang baca firman Tuhan, berjuanglah. Puji Tuhan masih ada seminggu berapa kali. Tapi kasih kesempatan membaca dan merenungkan firman Tuhan itu. Dan puji Tuhan diperkatakan menjadi senjata yang tajam. Firman Tuhan itu senjata yang tajam. Waktu ada sesuatu kita langsung tusuk dengan firman Tuhan yang tajam. Pedang bermata dua, pedang roh. Kita menjawabnya, menusuknya itu dengan firman Tuhan. Ada orang menganggap kita rendah, langsung kita jawab lagi dengan firman Tuhan. Bukan ke orang, tahu nggak saya nggak, tapi kita jawab buat sendiri. Tuhan, apapun pandangan dia kepada saya adalah anakmu. Engkau berkata kepada saya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, mengucap syukurlah kita dalam segala hal. Hari-hari ini kita sedang terjadi, seluruh dunia sedang mengalami pencobaan. Bukan hanya permohonan kita Tuhan jawab, kita berdoa, ya langsung dijawab dari surga atau melalui orang dijawab. Tapi ada yang sedang Tuhan lihat juga, kita bertumbuh dalam iman kita, kita bertumbuh juga dalam karakter kita. Siapa di sini yang masih sulit mengampuni? Mulai belajar mengampuni, melepaskan pengampunan karena Yesus penuh kasih. Sampai kaki murid-muridnya dibasuh dan dilap, kita belajar. Amin? Amin? Ayo bilang kanan kita, mari kita semangat, kita bertumbuh dalam karakter ilahi. Oke, jangan sampai kita kita tolak rekaman-rekaman dalam pikiran kita. Ini rekaman-rekaman. Dia begitu dia tuh. Nah, lalu kita punya rekaman. Mulai rekamannya sekarang apa? Rekaman firman Tuhan. Amin. Rekaman nyanyian rohani. Maka di rumah banyak dengar nyanyian rohani. Akhirnya yang muncul di pikiran kita adalah nyanyian rohani. Jangan sembari jalan hanya gini-gini doang. Ya. Ada sekarang karena begitu luar biasa TikTok ini. Sukacitanya tapi nggak tahu lagunya apa yang di TikTokinnya. Tapi kalau begitu ada lagu pujian yang mengalir indah sekali. Amin. Ada lagu pujian menguasai tubuh jiwa dan roh pikiran kita. Ada sesuatu kita firman Tuhan itu muncul. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Mari kita sampaikan pada Tuhan. Sesuai dengan pertanyaan tadi, beberapa bulan belakangan ini, siapakah kita mulai memiliki pikiran bertumbuh dalam karakter, dalam iman? Mari kita datang pada Tuhan. Yuk kita semua terbuka pada Tuhan. Seperti apa kita di belakangan ini? Mari kita semua datang pada Tuhan, membuka hati dan pikiran kita. Yuk semua datang berbicara pada Tuhan. Yuk terbuka yuk. Yesus sangat baik. Bapak saya berdoa, Kau yang menghampiri setiap kami. Kau berbicara lebih dalam lagi pada setiap kami. Biarlah kami mengalami pertumbuhan. Kami bertumbuh dalam usia, sehat, panjang umur yang Kau terus berikan kami. Bulan demi bulan,
Ada yang ulang tahun, ada yang ulang tahun. Engkau berikan kesehatan dan panjang umur, bertumbuh dan bertambah dalam usia. Kami juga merindu bertumbuh, Tuhan Yesusku, bertumbuh dalam iman, bertumbuh di dalam karakter kami. Ini kami Tuhan, setiap kita datang pada Tuhan. Engkau terbuka, Tuhan, saya bersyukur saya sudah ada dalam hal ini Tuhan. Terima kasih karena Engkau, saya bisa dalam hal ini. Bersyukur, sampaikan ucapan syukurmu. Kalau ada yang masih gagal, tetap bersyukur. Kita belum ada yang sempurna, kita lagi terus belajar dan belajar, makanya kita terus diajar Tuhan, belajar firman Tuhan sampai hari ini. Karena Tuhan terus ingin mengajar kita, membimbing kita, mendidik kita. Saya masih kurang dalam hari ini Tuhan, bersyukur Engkau menyampaikannya. Tapi Engkau mengajari saya karena saya adalah anak-Mu dan Engkau akan menuntun saya Tuhan. Sampaikan pengucapan syukurmu kepada Tuhan. Ada darah Yesus, ada nama Yesus yang sudah mati bagi kita, memberi kekuatan dan kemampuan. Kalau kita sedang ada masalah, Kau bersyukur. Bukan hanya pergumulan kita dijawab Tuhan, tapi kita sedang dididik juga yang mendatangkan kebaikan lewat masalah. Kita jadi memiliki penguasaan diri, kita belajar jadi tenang. Kita jadi belajar mengandalkan Tuhan. Kita belajar jadi bisa mengampuni, memiliki kasih dan kesabaran. Kita bersyukur di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Masing-masing pengucapan syukur buat Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Ini kami Tuhan, terima kasih. Ora basyikir, Kau surga cita kami, Kau kekuatan kami. Makasih Tuhan, Kau sangat mengasihi kami. Kau Yesus yang ada dalam hidup kami. Kau membawa kami Tuhan suatu pertumbuhan. Bukan kami yang mengerjakan, tapi Roh-Mu yang mengerjakan dalam hidupan kami. Karena kami tidak sendiri, Kau ada bersama-sama dengan kami. Apa yang terjadi kami tidak mengerti saat ini. Tetapi waktu kami terus berjalan dengan iman, kami berjalan terus dengan firman-Mu, kami akan melihat ada satu buah kehidupan yang terjadi dalam hidupan kami. Waktu terjadi suatu keadaan, kami tidak melihat suatu hasil, tapi suatu saat kami akan menyadari dan kami akan melihat ada buah ilahi, ada karakter ilahi. Karena firman-Mu, karena perkataan-Mu. Untuk itu Bapa, saya berdoa, bila kami suka terhubung dengan Engkau, kami suka memuji dan menyembah Engkau, kami suka merenungkan firman-Mu, membaca firman-Mu di dalam nama Yesus. Kaulah kekuatan kami. Dalam nama Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Badai menerpa, kami kuat karena kami miliki Yesus. Aku tak akan menghasilkan buah roh. Aku tak akan goyah, Engkau sertaku. Kita katakan kembali, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatan. Makasih Tuhan. Kami kuat dan kami mengalami kemenangan. Kami mengalami kemenangan. Kami kuat dalam iman. Bertumbuh iman kami. Waktu ada badai, iman kami bertumbuh. Aku tak akan goyah. Waktu ada goncangan, iman kami
kami bertumbuh. Aku tak akan goyah. Iman kami kokoh. Sebab Kau sertaku. Terima kasih Tuhan. Sejauh lagi. Bisa kami tidak paham dengan yang terjadi. Kami bingung dengan apa yang kami alami. Begitu besarnya Tapi Engkau ada pada kami, yang terus mengajari kasih-Mu, diri-Mu bagi kami. hati kami yang rindu. Dan kami menghasilkan satu buah yang luar biasa. Dalam nama Yesus. Yesus, sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin. Kita beri sorak-sorai bagi Allah kita. Amin. Mari setiap kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Mari setiap kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Saya percaya kita semua pasti rindu bertumbuh di dalam iman dan bertumbuh dalam karakter Kristus. Mari kita bersyukur apa yang kita dengar hari ini. Tuhan sedang mengajari kita dalam proses kehidupan yang sedang kita jalani, kita alami. Allah ada bersama kita, Dialah sumber kekuatan kita. Sekalipun ada goncangan begitu berat sejauh langit dan bumi besar, tapi ada Tuhan bersama kita. Ini kami mengangkat tangan bagi Engkau, Bapa. Saya percaya Engkau adalah Tuhan kami yang sangat peduli dengan kami. Rambut kami sehelai saja jatuh, Engkau hitung, Engkau tahu. Air mata kami juga Engkau tahu. Pergumulan kami juga Engkau sangat tahu, Tuhan Yesusku. Engkau akan jawab pergumulan kami. Tetapi bukan hanya pergumulan kami, pokok doa kami Engkau jawab, tapi Engkau juga rindukan kami bertumbuh, kami di dalam iman dan karakter kami dalam Kristus. Ini kami mengangkat tangan kepada Engkau, kami rindu ada di situ. Engkau akan mengajari kami, tanpa Engkau kami tidak bisa, tanpa Engkau kami lemah. Tapi Roh-Mu yang menolong kami dan firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Roh Kudus ajari kami, waktu di saat dalam perjalanan, di rumah kami masing-masing juga kami boleh belajar, merenungkan perkataan-Mu, firman-Mu. Kami suka membaca firman-Mu. Dan Engkau lagi yang mengajari kami. Makasih Allahku. Kalau kami lihat besok bulan depan ada kekurangan satu sama lain,
Kami bukan menilai dia, tapi yang kami lihat adalah diri kami untuk kami terus bertumbuh dalam Tuhan. Karena kami datang bukan sebagai hakim, kami datang bukan sebagai penilai, tapi kami ada sebagai anakmu yang penuh kasih. Anakmu yang memiliki buah roh, penerimaan, memiliki penguasaan diri. Kami bertumbuh dalam hal itu. Kalau Engkau izinkan, di kanan kiri kami, dalam keluarga kami, perkantoran kami, suami, istri, dan anak-anak, ada kekurangan. Kau sedang mengajari kami bertumbuh untuk kami terus ada di dalam firman-Mu. Makasih Allahku, ini kami bersyukur. Kau terus berbicara kepada kami. Hamba sangat terbatas, tapi Engkau terus yang berbicara, Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Makasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Oke, kita sudah diberkati oleh firman-Nya, amin. Boleh dong bilang lagi samping kanan kirinya, kita semakin bertumbuh dalam karakter Kristus ya. Bilang samping kanan kirinya, kalau yang samping kanan kirinya istri atau pasangannya bilang sayang, kita bertumbuh bersama-sama dalam karakter Kristus ya. Jangan salah bilang ya, takutnya lain pasangan. Oke, amin ya. Oke, saatnya kita mau beri persembahan kita yang terbaik. Silakan dipersiapkan. Atau bila ada Bapak Ibu saudara-saudari yang belum dapat amplop persembahan, bisa angkat tangannya biar nanti diberikan. Sudah dapat semua? Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yes. Boleh lebih kencang lagi tepuk tangannya yuk. Sama-sama kita katakan. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, sama-sama. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Amin. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh. Sama-sama gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Yes Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat. Sama-sama kita katakan. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak. Yuk. Hey, Allah bangkit, bernyanyi. Amin. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Kita katakan lagi. Allah bangkit, Allah
Allah bangkit. Bersoraklah, Hei Allah bangkit, bernyanyilah. Amin. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Oh, Allah bangkit, bersorak. Hey, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Yes, amin Tuhan. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat, katakan Allah bangkit, Allah bangkit. Boleh lebih kencang yuk. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Yes Tuhan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Wo oh oh, wo oh oh, wo oh oh, wo oh oh, wo oh. Boleh katakan kanan kirinya ayo. Wo oh oh, wo oh oh, wo oh oh, wo oh oh. Boleh sekali lagi yuk. Say wo oh oh, wo oh oh. Whoa, oh, oh, 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 yes Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sukacita yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang sudah Kau berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang sudah menyelamatkan kami, sudah menebus kami, sudah membebaskan kami, memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan. Kami percaya apapun yang kami alami saat ini, kami akan melihat kemenangan yang luar biasa di depan kami. Kami akan melihat kemenangan yang luar biasa yang Engkau sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh-Mu yang sudah bekerja atas kami, Roh-Mu yang sudah mengurapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang sudah menuntun kami ke tempat ini Tuhan, sehingga kami bisa beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar Tuhan atas hidup kami. Roh-Mu yang terus bekerja bagi kami untuk kami meninggikan Kau, memasyurkan nama-Mu Tuhan Yesus untuk seterusnya dan selamanya Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu ditinggikan Tuhan. Kami bersyukur padamu, Roh-Mu yang mengurapi kami, memakai kami Tuhan. Terima kasih untuk Roh-Mu yang sudah bekerja atas kami, yang sudah bergerak atas kami. Terima kasih, kami serahkan diri kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu dan kami sudah memberikan persembahan kami kepada Engkau. Kami bersuka cita Tuhan untuk apa yang kami persembahkan Tuhan. Roh-Mu yang sudah memberikan kami Tuhan kemampuan untuk meraih, mendapatkan kepada kami Tuhan apa yang kami akan nikmati untuk kami hidupi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang sudah berlimpah-limpah. Dan kami memberikannya Tuhan dengan sukacita, dan Roh-Mu yang mengurapi kami, mengurapi berkat ini Tuhan, Engkau pakai Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk diberitakan Injil-Mu di bumi ini Tuhan, di Samarinda Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan Yesus, dan kami mau mengangkat tangan kami kepada Engkau. Mari kita angkat tangan kita. Ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan bagi-Mu. Kami bersyukur dan bersuka cita untuk anugerah-Mu yang besar atas hidup kami. Roh-Mu yang sudah mengurapi kami, memakai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan diri kami kepada Engkau. Jadi Engkau memberkati kami Tuhan, mengurapi kami dengan segala apa yang kami lakukan Tuhan, dan segala apa yang kami kerjakan. Roh-Mu yang mengurapi kami, memakai kami Tuhan. Perbuatlah Tuhan sesuatu bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Berkat-Mu yang berlimpah-limpah mengalir atas kami, dan kami akan pulang dalam damai sejahtera-Mu Tuhan, dalam sukacita Tuhan, dalam Roh-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami akan pulang dalam damai sejahtera-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salamkan kirinya, katakan Tuhan berkati-Mu.